Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Marilah kita terus menerus dalam pendengaran firman Tuhan agar iman kita semakin bertumbuh dan kita makin kokoh di dalam Kristus. Mari kita membahas tentang Lukas pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 2. Jagalah pikiranmu. Kita semua pasti pernah diperhadapkan pada situasi di mana rasa takut menguasai hati kita. Takut kehilangan, takut gagal, atau takut akan masa depan. Perasaan takut bisa membuat kita salah mengambil keputusan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hal ini juga terlihat pada imam-imam kepala ahli Taurat ketika mereka mencari cara untuk membunuh Yesus. Pada hari itu sudah dekat perayaan roti tidak beragi atau yang disebut Paskah. Para pemimpin agama yang seharusnya menjadi pelayan Tuhan dan membawa terang bagi umat justru terjebak untuk keinginan pribadi, untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Sebenarnya mereka bisa saja melakukannya dengan menggunakan kekerasan, tetapi mereka takut kepada orang banyak yang sudah percaya kepada Yesus. Ketakutan menguasai mereka sehingga mereka berencana jahat dan mengabaikan kebenaran. Alih-alih mengaku Yesus sebagai Mesias, mereka justru berusaha menyingkirkannya demi keuntungan pribadi. Tindakan para pemimpin agama ini juga mengingatkan kita bahwa dosa seringkali dimulai dari pikiran, niat di dalam hati. Keinginan untuk menangkap dan membunuh Yesus tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Semua itu adalah hasil dari hati yang terus-menerus dipenuhi dengan iri hati dan tidak mau menerima kebenaran yang Yesus bawa. Ketakutan yang salah dapat membuat kita bertindak jauh dari kebenaran Tuhan. Ketika membiarkan rasa takut menguasai hati, kita mungkin membuat keputusan yang menyakiti orang lain, bahkan menyakiti diri sendiri. Hendaknya kita menilik hati kita masing-masing. Apa kita juga membiarkan ambisi pribadi, ketakutan, atau rasa iri mengalahkan kasih dan kebenaran Tuhan? Kita patut menjaga pikiran dan hati kita dengan terlebih dahulu menyingkirkan apa yang masuk di dalam pikiran kita. Biarkanlah kita mendengar apa yang baik untuk jiwa kita, sehingga ketika perasaan takut mulai muncul, kita dapat melangkah maju dengan meyakinkan teguh bahwa Tuhan sepenuhnya memegang kendali atas hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memiliki kesadaran yang sungguh bahwa supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran itu dalam hidup kita, jagalah pikiran kita. Itu dimulai dari kedekatan kita kepada Tuhan. Ada penuntunan dari Tuhan, sehingga ketika ada keputusan, kita diberikan penuntunan dan hikmat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi banyak di zaman ini, dengan berbagai teknologi yang sudah menggoncangkan, mengubah hidup manusia, sekejap mata mengambil keputusan, tidak memandang melihat dampak efek akan yang terjadi dalam hidupnya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan penuh kuasa Tuhan saya meminta kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita menjaga pikiran kita. Mari kita serahkan, mari kita taruhkan pikiran kita kepada tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat dan bertata di hati kita, agar Dia memberikan hikmat penuntunan dalam hidup kita, supaya kita dapat menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Demikian firman Tuhan ini bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.